Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat ibadah sehat ya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di malam hari ini di Jumat malam di majelis tahsin online gak ngaji gak asik ya yang tentunya pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas syarah Tuhfatul Atfal. Baik, Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ya silakan Anda selanjutnya silakan kepada Ustadz. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabatku yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah takdirkan kita juga kembali ya eh, belajar lagi yang mudah-mudahan apa yang kita upayakan belajar malam hari ini terhitung sebagai amal jariah yang mana akan memberikan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mohon maaf saya off kamera ya karena masih di dalam mobil lagi ada ini tadi ada apa namanya pergi bertamu ke rumah teman. Oke baik ya Allah Subhanahu wa taala ya kita di bab yang kemarin belajar tentang bab hidup ya baik secara ya sifat dan makhrajnya dan idgham secara kurang dan sempurnanya. Terus di antara semua ini ya terlihat atau dilihat dari tanda-tandanya yang sukun harokat, 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 harokat sukun, baik yang berdekatan dan berjauhan, yang dekat secara makhraj, ya berdekatan keduanya, ya atau kembar, atau dia jauh keduanya, maka sudah ditetapkan nama-namanya. Yang kemarin kita pelajari pertama yaitu mislain ya atau mutamasilain ya. Yang kedua yaitu mutaqaribain atau yang dekat dan mutajanisain ya. Dan yang terakhir ya kemarin kita bahas adalah mutabaidain. Bagaimana cara ya, ini adalah ya mutabaidain, mutaqaribain, mutajanisain dan tertulis biasanya. Tapi lebih lebih masuk gitu. Langsung kita praktek lebih masuk. Nah, selanjutnya ya di matan karena saya nggak bawa kitab kalau tidak salah setelah bab idgham itu bab mad. Ada yang bawa matan tuhfah UIC. Aksamul mad nih ya Ustadz. Ya udah berarti aksamul mad. Nah kita kita akan membahas aksamul mad ya. Aksamul mad atau dengan macam-macam mad atau pembagian mad ya. Ada yang eh, melihat matanya mohon dibacakan. Bu Eni ada bawa matan? Ya Ustadz, tapi ini di bukunya kecil banget sih. Oh iya. Al Al-Madu Asliyah wa wa Oh iya. Qasri wa Di share aja. ya udah itu. Kayak katanya Iya kecil-kecil aksamul mad artinya adalah ya pembagian mad ya bagian mad ya aksamul mad bagian mad mad itu dibagi jadi berapa ya itu di zoom sama Ustaz Andi ya wal mudasli wa far'un lahu jadi terbagi atas dua bagian yaitu mad far'i mad asli far'i wal mad asliyun wa far'iyun lahu jadi mad itu terbagi atas dua
dua macam itu mad asli dan mad far'i. Nah, wasami awalan, ya, dan namakanlah yang mad pertama itu ya tabi'iyan wahu, maka disebut dengan mad tabi'i atau tabi'iyah. Mad itu ya mad tabi'i atau ya. Nah, dan mala ya tawaqqufu lahu ala sabab. Tabi'i itu dia tidak tergantung pada sebab, ya. Maksudnya adalah sebab dia akan lebih panjang daripada aslinya. Nah, tidak akan lebih panjang daripada aslinya. Aslinya maksudnya panjangnya berapa? Kalau dalam matan yang lain disebut dalam miqdar madhuan alifun. Jadi kadarnya adalah satu alif atau disebut dengan dua harokat. Jadi di matan lain dijelaskan di Hidayatul Mustafid itu dijelaskan ya miqdar madhu an alifun wa huwa harokatani. Jadi kadarnya adalah satu alif atau yang disebut dengan satu alif itu dua harokat. Nah, lanjutnya apa? Wala wala bidunihil hurufi atau hurufu ya talab ya. Jadi apa? Eh, dan tidak pula ya. Nah, pada intinya adalah matobi itu dia dengan sebab ya. Ya, aslinya adalah satu alif ya. Dia wakof maupun wasal ya. Ya. Lalu ceritanya dengan huruf ketika apa namanya atau yang lain ya, kalau dia wakof dia berapa harokat, dia wasal harokat atau dia bisa apa namanya jaiz, dia bisa berubah, bisa berubah. Nah, tapi lain ya pada harf hamzah ya, ya au sukun atau dia hampun, maka dia pada madin ya fat fat apa dia fat tabi'iyan wahu. Jadi ada memang mad yang sebabnya hamzah. Pada intinya begini, dalam Hidayatul Mustafid dijelaskan ya, mad itu adalah dua harokat. Kaidah mad adalah begini. Huwa al-madu tabi'u alladhi la taqumu zatu harfil mad illa bih. Miqdar maddihi an alifun wa huwa harakatani ya di saya ulangi huwa al-madu tabi'u lahu huwa al-madu tabi'u alladhi la taqumu zatu harfil mad illa bih. Jadi mad tabi'i itu tidak ya tidak panjang ya melebihi daripada dua harokat dan dia berdiri sini tanpa sebab. Maksudnya adalah sebabnya lebih panjang daripada dua harokat. Dan dijelaskan miqdar maduhu an alifun dan kadarnya adalah satu alif. Berapa satu alif itu? Wa huwa harokatani. Dia ada dua harokat. Ya. Waslan wa waqfan. Baik dia wasal maupun di waqaf. Ya. An-naqsuhu dan tidak boleh dikurangi walaupun satu alif. Naqsun alifun. Tidak boleh dia kurang dari satu alif atau kurang dari dua harokat. Bahkan ulama menjelaskan haramun syar'an. Maka dia mengharamkannya. Kan dia berdosa. Kenapa? Karena ketika dia sebab lebih panjang daripada itu, maka ada hamzah di dalamnya. Hamzah di atau sukun, karena mad itu ketika di hamzah atau sukun, hamzah atau sukun, maka dia lebih panjang daripada biasa. Nah, maka walaupun tidak tertulis, maka ada kaidah namanya la yuktab ya, atau la yuhzifu rasman. Dia tidak tertulis, dia tidak terlihat ya. Tidak tertanda atau tertulis di dalamnya. Maka dia dipanjangkan, makanya dia berdosa. Ini menyebabkan berdosanya orang ketika melebih-lebihkan mad. Makanya di antara kesalahan ketika membaca Al-Quran adalah dia tidak konsistensi dalam mad. Bahkan dia apa namanya berlebihan, bertakalluf dalam mad. Dia berta'assuf dalam mad. Nah, yang terakhir apa? Wal ukhra
Ya, dan yang kedua ya yang disebut dengan al-mad far'i. Mad far'i ya, yang terjadi karena sebab ala sebab sebab kahamzin dengan hamzah au sukun ya, atau dia apa, sebab hamzah dan sebab sukun. Nah, itu mad far'i. Nah, ini pembukaan dulu dari malam hari ini teman-teman, karena masih di mobil di jalan, di takut di apa namanya tidak maksimal. Insya Allah nanti saya akan sampaikan lebihnya ketika sudah santai-santai di apa ngajar di rumah. Nah, pada intinya adalah mad tabi'i adalah dua harokat, tidak lebih, tidak boleh kurang dari dua harokat, baik dia waqaf maupun dia wasal. Apabila lebih, maka bagian dalam Al-Quran jelaskan dia adalah haram mensyarah. Ya, haram bagi mensyarah. Nah, terus selanjutnya adalah ada mad yang lebih panjang daripada dia. Ya, disebut dengan mad far'i. Banyak cabangnya, furu' banyak cabang daripada mad ini. Nah, tapi di antara banyaknya cabang dari mad ini, dia terlahir dari dua sebab, yaitu hamzin au sukun. Dari sebab hamzah dan sebab sukun. Nah, dari sini bisa difahami teman-teman. Insya Allah Ustaz. Baik. Jadi insya Allah kita akan membahas detail mad nanti di pertemuan berikutnya. Ya, ini hanya mukadimah dulu teman-teman. Mohon maaf ketika lama menunggu dan pelajaran sebentar. Yang kedua, yang terakhir, mad itu tidak dihitung dengan ketukan, atau dia bla bla bla, tidak ya. Mad itu bitalaki, dengan ditalkin oleh gurunya, ya. Ditalkin oleh gurunya, tentunya yang guru yang sudah bertalaki kepada guru-guru yang lain yang tersambung kepada Nabi SAW. Dalam katanya adalah dia bersanad. Nah, ini mad yang harus ditalaki. Ya, dan sering-sering bertalaki tentang mad dan memahami kaidah-kaidah daripada kaidah mad. Ya. Nah, nanti kita akan banyak membahas tentang mad ya. Ya. Panjang lebar tentang mad, baik dari aqsamul mad, ahkamul mad, dan bagaimana macam atau tingkatan-tingkatan mad. Hadza wallahu taala a'lam. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya ya, karena tidak bisa nyetir sambil apa namanya, sambil ngezoom gitu. Tidak maksimal hasilnya ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Ya, ada yang mau didiskusikan silakan. Sepertinya aman Ustaz. Baik, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan bahas panjang lebar di pertemuan berikutnya. Ada Allah taala alam wa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Terima kasih atas waktu yang telah antum berikan kepada ana. Mudah-mudahan jadi amal yang mengalir, yang jariah yang mengalir. Barakallahu fikum. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz sudah bersedia ya dalam tengah kesibukannya untuk senantiasa mengajar kita semua. Semoga dilancarkan urusannya Ustaz, dan semoga teman-teman semua yang bergabung ini ya tentunya diberikan kemudahan ya, istiqomah dalam bisa menuntut ilmu, dan semoga kita semua bisa paham ya materi yang tadi secara singkat disampaikan, muqaddimah untuk bab mad ya, nanti insya Allah akan disampaikan lebih mendetail di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung, dan juga untuk Ustaz, jazakumullahu khairan katsira. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini ya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.